sini saya Kishan Jelena Segar akan membahas tentang COVID-19. Virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, penyakit karena infeksi virus ini biasanya disebut dengan COVID-19. Nah, virus corona ini biasanya menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga juga kematian. Nah, nama coronavirus ini adalah jenis baru dari virus yang menular ke manusia. Nah, walaupun virus ini lebih mudah menyerang ke umur yang lansia, tapi virus ini juga dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak bayi, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan juga ibu yang sedang menyusui. Nah, coronavirus ini atau COVID-19 pertama kali dijumpa di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Nah, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini biasanya menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk, pilek kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang, sembuh, atau bahkan semakin berat. Nah, penderita dengan gejala yang sangat berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak napas, dan juga nyeri di dada. Nah, gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar oleh virus corona. Nah, rumitnya pengobatan virus ini membuat para pemerintah dunia mengambil kebijakan seperti membuat sistem lockdown demi mencegah rantai penyebaran virus corona ini. Tetapi tidak seperti negara lainnya, Indonesia malah menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah social distancing, physical distancing, membatasi interaksi sosial, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan tetap di rumah saja. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini membawa dampak besar bagi sistem perekonomian Indonesia, sosial, dan juga sistem pendidikan. Dan yang mendapat dampak paling besar adalah sistem perekonomian. Karena dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan perekonomian di bawah saja, melainkan seluruh lapisan di masyarakat. Karena hal ini menyebabkan laju perekonomian yang terhambat, tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Tidak hanya itu saja, perdagangan, pariwisata yang merupakan penopang ekonomi menjadi terhalang akibat munculnya virus ini. Sedangkan dampaknya pada sistem pendidikan yaitu membuat sistem pendidikan menjadi sistem pembelajaran daring tidak seperti biasanya tatap muka. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips agar kita terhindar dari virus corona ini atau COVID-19. Yang pertama, kurangilah kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bila tidak penting, tidak perlu keluar. Tetapi, jika kegiatan itu memang penting, kita usahakan dengan perlengkapan yang betul. Selanjutnya, jika kita keluar, gunakan masker. Karena masker sangat penting dapat melindungi pernapasan kita. Selanjutnya, hindari sentuhan tangan ke wajah. Dan juga, ada baiknya kita selalu menggunakan hand sanitizer dan juga membawa sanitizer kemana saja kita pergi. Dan bila kita baru selesai dari luar, ada baiknya kita menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya adalah cuci tangan. Nah, kenapa? Setelah dari luar, pastinya kita banyak menyentuh barang. Kita tidak tahu virus itu ada di barang itu atau tidak. Nah, ada baiknya kita mencuci tangan menggunakan sabun di air berjalan agar virus itu dapat terbuang dari tangan kita. Nah, minimal waktu mencuci tangan itu menggunakan sabun adalah 20 detik. Selanjutnya, lakukan social distancing atau jaga jarak. Jika kamu berada di luar rumah saat berbelanja, hindari jarak yang sangat dekat dengan orang di sebelah kamu. Minimal jarak kepada orang adalah 1 meter. Dan di masa-masa ini kita perlu meningkatkan imun tubuh agar kekebalan tubuh kita kuat dan kita dapat terhindar dari virus corona ini. Salah satunya dengan rajin makan buah dan minum vitamin C. Dan kita juga harus memerlukan etika bersin dan batuk. Dimana ada baiknya jika kita bersin, kita menggunakan tisu untuk menutup atau juga siku.
Nah, itu tadi adalah beberapa tips untuk menghindari virus corona. Nah, selanjutnya, karena selama COVID-19 ini atau virus corona, kita akan tetap selalu stay at home atau selalu di rumah saja. Agar tidak bosan, kita dapat melakukan beberapa hal yang dapat membuat kita tidak bosan di rumah. Yang pertama, olahraga. Nah, selain membuat kita tidak bosan, olahraga ini dapat menambah kesehatan tubuh kita dan kebugaran tubuh kita. Selanjutnya, lakukan hobimu. Jika kamu memiliki hobi masak, menggambar, atau lainnya, kamu dapat mengembangkannya selama masa kuarantin ini. Karena daripada kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya kita mengembangkan bakat-bakat kita. Selanjutnya, bisa saja nonton film, karena selama kuarantin ini banyak sekali rekomendasi-rekomendasi film yang dapat kita tonton loh. Nah, selanjutnya juga ikuti belajar online kita dengan baik. Karena belajar online ini banyak juga manfaatnya, karena kita lebih berani bertanya dan mengeluarkan pendapat kita. Nah, itulah sekian pembahasan saya tentang COVID-19 atau coronavirus, mulai dari pembahasannya, dampak, dan bagaimana cara mencegah, dan juga apa saja kegiatan yang dapat kita lakukan. Itu adalah saran saya. Sekianlah hasil dari saya. Yang terakhir akan saya sampaikan adalah tetap stay at home, jaga imun tubuh, selalu melakukan social distancing, dan selalu menjaga kesehatan tubuh, dan selalu peduli terhadap sesama. Terima kasih.